A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, kita akan coba mencuplikan berita-berita viral terlebih dahulu ya. Ada yang pertama ini, ada berita viral tentang waspada penculikan terjadi di mana-mana. Mungkin kita coba lihat dulu berita viralnya. Ini dia nih. Ya, yang perlu diwaspadai buat orang tua yang mungkin dua-duanya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, atau mungkin ayahnya banyak di luar kota ini. Untung anaknya Ustadz Maulana di sini, Ustadz Maulana anaknya. Mau izin Ustadz Maulana sedikit komentar. Iya, karena ayahnya kan kebanyakan luar kota yang jagain orang lain. Saya dari sisi orang tua ya. Iya. Buat semua orang tua dimanapun berada, tingkatkan kewaspadaan, warning buat kita, peringatan buat kita. Karena sebagaimana orang tua itu diberikan tanggung jawab. Ingat ya, tanggung jawab itu bukan diberikan kepada pengasuh. Pengasuh memang membantu kita, tapi tetap kita yang bertanggung jawab. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita membina kedekatan terhadap anak. Anak merasa nyaman sama orang tuanya. Sehingga perihal seperti ini kan penyebab orang, maaf ya, astagfirullahaladzim, alasannya karena tidak punya anak, karena dia menginginkan ekonomi dan sebagainya kan. Dengan adanya seperti ini kan jadi orang tua lebih waspada lagi. Iya, apalagi yang namanya orang tua yang tadi saya bilang kerja. Ini hati-hati, namanya anak ini main tuh nggak ngasih tahu, tiba-tiba celuk udah di depan aja. Yeah. Nah ini yang harus kita aware ya. Jadi kalau memang waktunya main dikontrol. Makanya anak-anak yang nyaman di rumah kan enak. Benar. Ustaznya mungkin ada doa perlindungan nih. Kita sebagai orang tua kan nggak bisa jadi CCTV 24 jam kepada anak kita gitu loh. Baik, subhanallah, kalau ditanyakan doa perlindungan, yang pertama ada doa pagi petang, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-samiul alim. Kemudian ada doa u'idzukum atau u'idzuki atau u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Kemudian ada yang simple, ayatul kursi. Ayatul kursi adalah ayat perlindungan, ayat yang komprehensif, ayat yang komplit, sempurna untuk menjadi doa perlindungan baik bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah mengedukasi sang anak, karena manusia ini diciptakan bukan tidak berakal. Ada beberapa berita kemarin yang viral, seorang anak juga yang hampir diculik tapi berhasil berteriak atau berhasil lari atau berhasil memberitahukan kepada orang yang ada di sekitar, karena yang namanya anak ini kan kadang-kala ada yang diajak sedikit mau ikut. Betul. Gitu. Jadi diedukasi juga, bukan hanya di ini, tapi diedukasi bahwasanya jangan sampai nak kamu ke orang asing gitu. Subhanallah. Kemarin saya lihat tuh di sosial media ada orang datang di depan rumahnya itu gerbangnya dibuka. Itu anaknya dikasih permen dulu. Anak yang mau dikasih permen dia lagi buka langsung dikasih obat bius. Masuk di dalam karung. Allahu Akbar. Nah ini edukasi seperti ini yang penting juga. Iya, harus tetap dikasih tahu, bukan ditakut-takuti ya. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih, ada berita viral yang kedua yang berikutnya nih, lintasi banjir ya demi berangkat sekolah. Ini niatnya tinggi banget. Coba kita lihat tayangannya. Ini Koko Denis nih ngelihat begini nih, anak-anak yang mau sekolah niatnya tinggi begini, apalagi orang tua memfasilitasi nih. Bagaimana nih ngelihatnya? Insyaallah izin Ustaz, bismillah. Ini ngelihat yang tadi video itu benar-benar calon orang hebat sih. Amin. Karena lihat, orang bilang masalah paling besar di kemanusiaan itu kemiskinan sama kelaparan. Padahal itu dua-duanya bisa selesai kalau ada ilmu. Membuat mereka bisa mampu, berdaya, bahkan dimuliakan. Ilmu itu ibarat mahkota yang nggak kelihatan tapi membuat orang yang nggak cuma mulia, bahkan bahagia dunia dan akhirat. Bismillah, mudah-mudahan Allah jadikan mereka tokoh-tokoh besar. Amin. Minimal pasti mereka mulia di akhirat. Ya untuk anak-anak daerah ini ya, kalau bisa mereka pinter kayak tadi Koko bilang ya, supaya mereka nanti jadi orang bisa membangun tuh yang namanya jembatan-jembatan apabila terjadi sesuatu hal. Nah tapi ada juga nih yang bicara masalah anak-anak, orang tuanya sudah begitu memfasilitasi, tapi anaknya malas-malesan. Nah ini gimana nih? Udah ini banyak yang harus ditekankan buat anak-anak dimanapun. Maaf ya, kok kaget ya? Gini. Saya lemas. Jadi buat anak-anak dimanapun berada, coba lihat tadi tayangan. Kita sebenarnya begini, menggugah anak kita untuk mengetahui bahwa kemuliaan ilmu itu sendiri. Sekali lagi, kemuliaan ilmu. Banyak anak-anak malas-malasan belajar, sekarang fasilitasnya sudah lengkap dan sebagainya, masih mau malas. Padahal orang berilmu itu yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya beberapa derajat bagi orang yang berilmu dan beriman.
Nah, buat anak-anakku sekalian yang lagi nonton Islam Tinda, ayo semangat belajarnya. Karena untuk meraih cita-cita itu harus dengan ilmu. Raih dunia dengan ilmu, raih akhirat dengan ilmu, raih kedua-duanya dengan ilmu. Masya Allah. Yuk semangat semuanya belajarnya. Ya walaupun di daerah, apapun yang terjadi, tetap belajar. Semangat aja. Masya Allah. Dan hari ini kita di luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita membahas tentang tema yang cocok banget buat para suami nih ya. Di rumah istrinya, tolong bangunin suaminya. Bangun Pak, nonton nih kan. Bagus juga buat istri. Oh iya, benar. Tapi ini lebih ditujukan suaminya bisa memfasilitasi istri. Nah, apa sih supaya rumah tangga lebih awet ya, istri makin sayang sama suaminya. Nah, hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah sunnah keseharian yang sering dilupakan para suami kepada istri. Nah, jadi banyak banget hal-hal nih suami yang suka melupakan nih. Ustadz Syam punya istri? Punya, alhamdulillah. Iya. Ustadz Koko? Alhamdulillah. Iya, Koko bukannya Lim. Kok Dennis namanya? Iya, Koko Dennis Dennis Lim. Lim. Iya. Suka-suka saya dong, kan saya hostnya. Maaf, tema kita hari ini apa? Saya nggak mau nanyain sama Ustadz Muhammad. Sunnah keseharian yang sering dilupakan suami kepada istri. Nah, hari ini kita bahas. Duduk dulu, yuk duduk manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas. Oke, yang pertama ini katanya berkaitan sama pintu. Nah, ini Ustadz kok Syam. pintu? Iya, saya lagi bingung nih. Pintu tuh macam-macam ya kan? Ada pintu mobil, ya kan? Ada juga mungkin pintu rumah. Ada juga pintu surga. Nah, Ustaz Syam mau izin nih. Yang pertama yang sunnah yang berkaitan dengan pintu ini apa sih penjelasannya? Izin, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ko Denis, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang sunnah, sunnah bukan hanya sekedar pakaian, sunnah bukan hanya sekedar yang nampak, tapi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyeluruh. Bukan hanya apa yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi segala apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada bagian sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah seorang suami kepada istri yang pertama sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan bersama dengan pasangannya, bersama dengan istrinya. Lalu ketika istrinya hendak menaiki kendaraannya yaitu onta yang lumayan tinggi, maka subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat duduk di belakangnya, menyediakan kain di belakang daripada tempat duduk tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta ayo naik, tidak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merunduk sedikit dengan lututnya menyentuh daripada tanah. Kemudian ketika menyentuh tanah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan istrinya Safiyah naik ke atas sini lalu naik ke atas onta tersebut. Subhanallah. Jadi menginjak daripada paha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita tadi ataupun istrinya naik ke atas onta tadi. Subhanallah. Maka dari sini diambil daripada kesimpulan bahwasanya sunnah yang pertama, kebahagiaan yang pertama adalah mungkin kalau zaman sekarang seorang suami membukakan pintu kendaraan terhadap istrinya. Subhanallah. Jadi kalau sekarang tidak naik onta lagi tapi membukakan pintu mobil terhadap istrinya. Minimal kalau mungkin tidak punya mobil, punya motor, dibukakan itu stang kakinya. Subhanallah. Jadi sebelum naik sayangku pijakannya. Jadi sebelum naik dibuka ini stang habis kaki. dari pijakan, waktu masih baru nikah, naik, aku jagain ya. Pas dia udah lama nikah, aduh miring berat amat sih gitu langsung. Karena alhamdulillah bukan saya, mungkin bertambah kebahagiaannya seiring bertambahnya berat badannya. Subhanallah. Amin. Susunya cocok berarti. Subhanallah. Jadi ternyata ketika mau masuk rumah pun demikian, bukain pintu rumah juga sedemikian rupa. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada seorang muslim yang melewati sebuah jalan, lalu dia melihat duri yang menghalangi jalan tersebut, lalu ternyata dia mengambil
mengambil penghalang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan Allah atas perbuatan tersebut Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Jikalau menghalangi jalan ataupun mengambil penghalang jalan terhadap orang lain adalah sebuah sunnah, adalah suatu penyebab Allah bersyukur berterima kasih kepada hambanya, apalagi yang menghalangi tersebut adalah sesuatu yang menghalangi pasangan sendiri, berarti Allah lebih berterima kasih lagi. Allah salah satu sifatnya atau asy-syakur. Apa itu asy-syakur? Maha berterima kasih. Amalan kecil Allah ganjar pahala besar, itulah Allah yang maha berterima kasih kepada hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Siap, Jadi lebih sama-sama, kepada Ustaz. sebenarnya melayani istri. Betul. Ya? Memanjakan istri. Siap. Memuliakan. Itu Masya Allah. anunya tempat duduknya sadarnya dipukul-pukul, Gitu. dibersihin. Oh, dibersihin karena apa? Istri mau duduk. Oh, mau duduk. Iya, iya. Ini Masya Allah buat jamaah Islam yang ada di rumah. Jamaah! Yeay! Yang kaitan yang kedua nih sekarang kita bahas nih. Sunnah yang kedua ini kalau Ustadz Maulana kayaknya agak susah. Apa sih? Soalnya Ustadz Maulana itu jijian orangnya. Jadi gini, kalau misalnya ini, ih geli ah, enggak. Enggak geli ah. Mendingan ngambil yang baru aja deh daripada yang lama. Ih, bekas kamu. Nah, ini mungkin kalau Dennis bisa menjelaskan nih berhubungan dengan sesuatu yang orang ini nggak mau melakukannya karena merasa jijik. Mohon penjelasannya, silakan. Insyaallah izin Ustaz Fadli, Lana, insyaallah. Alhamdulillah, bismillah, la haula wa quwata illa billah. Dan hormati Allah yang di rumah, insyaallah. Justru yang dicontohkan oleh manusia paling mulia di dunia, Rasulullah Muhammad SAW. Kalau misalkan makan atau minum, diriwayatkan di banyak hadis bahwa adalah ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha minum dari sebuah wadah air, gelas, diambil gelasnya dan sengaja justru diminum di bagian yang ada bekas bibirnya Aisyah. So sweet banget ya. So sweet. Itu so sweet banget. Dan nggak cuman gelas teman-teman yang dirahmati Allah, tapi juga bahkan ketika makan sepotong daging, digigitnya masih di daging yang sama. Nggak milih yang lain nggak. Ngambil yang sama, bahkan digigit di bekas yang ada gigitannya itu lagi. Nggak ada jijian, nggak ada geli-gelian. Dalam Islam tuh Masya Allah, yang lebih diutamakan keberkahannya, bukan cuman sekedar higienis dan yang lain-lain. Nggak sia-sia Allah siapkan di dalam tubuh kita ada bakteri yang sanggup untuk mematikan untuk antibodi kita dan juga untuk kuman-kuman yang lain. Yang lebih utama adalah keberkahannya. Dan diingatkan juga oleh Nabi bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka ke istri sendiri gelian, kepada pasangan siapa sendiri. Itu teman saya, namanya Haji Nur. Lebih lengkapnya Haji Muhammad Nur Maulana. Insya Allah. Ini kebaikan. Ini juga merekatkan hubungan. Dan ini selain juga jadi dakwah untuk supaya pasangan-pasangan yang lain juga tambah rekat ya, jadi tambah so sweet juga. Ini benar-benar menunjukkan bahwa oh aku sudah menyatu dengannya, aku sudah bukan siapa-siapanya lagi, karena terbukti sudah tidak sama lain. Dan ketika kita melakukan itu nggak cuma mempererat hubungan juga, tapi sebagai sesama umat muslim ya, kalau kita ngelakuin sesuatu ngikutin yang dicontohin Nabi, itu semuanya bernilai pahala. Masya Allah. Padahal cuman pakai sepatu gimana? Kayak kanan ya kalau Nabi, ya udah kita juga kayak kanan, jadi pahala. Masya Allah. Cuman di Islam pipis, gimana Nabi pipis? Jongkok, ya udah aku juga jongkok, itu juga jadi pahala. Ya, di dalam Islam tuh indah, apalagi hubungan suami istri yang luar biasa penuh keindahan, semuanya jadi amal soleh, semua jadi keindahan. Kalau kita bisa menjadikan jalan itu tambah dekat kepada Allah. Dan sekali lagi, jangankan kepada pasangan, kepada tetangga pun umat muslim diperintahkan untuk saling menyayangi ya. Nabi mengingatkan kalau ada umat muslim yang tetangganya tidak selamat dari lisannya, tidak selamat dari perbuatannya, maka walaupun dia ahli tahajud, ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran, tapi jika tetangganya tidak selamat dari lisannya, dia masih tidak termasuk dari golongan Nabi. Nabi nggak mau ngakuin tuh di hari akhir sebagai dia adalah golongannya Nabi. Maka apalagi kepada istri sendiri yang paling layak untuk disayang. Ketahuilah, wanita banyak miliaran di dunia ya. Tapi dari sekian banyak miliaran wanita yang ada di dunia itu, ada satu yang paling layak, paling berhak mendapatkan kasih sayang dari diri kita, yaitu justru pasangan kita sendiri. Masya ya. Allah. Kudu gitu Bener caranya. lah. Apalagi saya sama istri, Masya Allah ya, walaupun sekarang udah mau masuk pernikahan itu kurang lebih 23 tahun. Masya itu masih Allah. suap-suapan. Aduh, Ya, Masya masih suka Allah. minum di gelas yang sama gitu.
Ntar kalau lagi ada lagi ya. Tapi yang luar biasa Iya, ya, iya. memang ada riwayat bukan hanya kepada istri gitu ya, minum bekasnya. Kita minum bekas orang berilmu, orang ulama gitu ya, atau orang soleh, berkahnya ya. itu berkah. Allah Jadi bekas ampuni. Ustaz Syam diminum Ustaz Maulana bisa Masya gitu. Allah. Kebalik, saya Mukanya minum berubah, bekasnya Ustaz. mukanya berubah gitu. Kita lanjut lagi. Coba kita tanya Ko Denis nih, kira-kira sunnah keseharian apalagi nih yang bikin romantis sama pasangan nih Ko Denis nih. เขาบอกว่าก็แต่งงานแล้วใช่ไหมก็มีเมียแล้วก็ทุกวันก็สนุกสนุกกันดี Makassar นะ saya paham. Bahasa Jawa, Sunda saya agak paham. Ini bahasa apa ini Ustaz Syam? Bahasa Thailand. Oh, bahasa Bahasa Thailand. Thailand, ada sambungannya. Sama sawadikap. Wih, ada juga tuh. Bahasa Thailand, Sucat, oh. pelat, bohong. Ucat pelat bohong. Iya. Udah, ntar aja nggak ngerti kita. Ya udah sampai di rumah jangan kemana-mana ya. Kita lanjut penjelasannya setelah yang satu ini. Jangan pindah channel, tetap di Islami Tinda Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Sodikap. Sawadikap buat lagi nih.